Langkah kaki kekuatan asing kembali menapaki batas kedaulatan Indonesia. Kali ini aroma intervensi datang dari selatan Australia, seolah sejarah belum cukup menjadi pelajaran. Pasukan TNI habisi OPM. Nasib Papua nggak akan seperti Timor Leste. Indonesia tak akan mengulangi kesalahan kedua kalinya. Ini di channelnya Kaliber 86 teman-teman ya. Dan di sini diberi judul Papua memanas, tanda seru. Rusia peringatkan Australia jangan ulangi sejarah Timur Leste. Nah, oke teman-teman ya, kita akan mereaksi ya dari video dari Kaliber 86. Ini cukup menarik sekali teman-teman ya. Oke, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Langkah kaki kekuatan asing kembali menapaki batas kedaulatan Indonesia. Kali ini, aroma intervensi datang dari selatan, Australia. Seolah sejarah belum cukup menjadi pelajaran, Canberra kembali memainkan politik dua muka. Papua jadi bidak catur dalam permainan kekuatan besar, dan Indonesia dipaksa bersiap di medan yang lebih dari sekadar diplomasi. Ini bukan hanya soal politik, ini soal harga diri bangsa. Rusia tajam dan lantang memperingatkan Australia. Jangan ulangi kesalahan Timor Leste. Peringatan yang menggema ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Ketegangan kembali membara, menyentuh luka lama yang belum sepenuhnya kering. Papua bukan kartu tawar. Papua adalah bagian sah dari tanah air. Titik. Gerakan separatis OPM, meski tidak lagi sekuat dulu, tetap jadi alat bagi kepentingan asing. Mereka bukan bergerak sendiri. Di belakang mereka ada suara-suara yang nyaring dari luar negeri. Dukungan moral, logistik, bahkan propaganda media barat terus mengalir deras. Organisasi pro-OPM berdiri terang-terangan di Sydney dan Melbourne. Beberapa politisi Australia bahkan secara terbuka menyuarakan referendum Papua, memancing amarah Jakarta. Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah menegaskan, Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Dari pembangunan Trans-Papua hingga perluasan akses pendidikan dan kesehatan, segala upaya dilakukan untuk merangkul rakyat Papua dengan keadilan dan kesejahteraan. Tapi, di balik semua itu, bayang-bayang campur tangan asing tetap mengintai, menyusup lewat celah diplomasi dan media. Rusia tak sekadar bicara. Mereka berdiri di belakang Indonesia, membawa dukungan diplomatik dan, bila diperlukan, dukungan militer teknis. Mereka tak lupa akan skenario Timor Leste ketika pasukan intervensi pimpinan Australia masuk atas nama kemanusiaan, namun di balik itu tersimpan ambisi geoekonomi, gas dan minyak di Laut Timur. Kini sejarah seolah ingin berulang. Australia kembali terlihat aktif di Pasifik Selatan, intensif secara diplomatik. Sementara ekspos media barat tentang Papua meningkat tajam. Kecurigaan pun tumbuh. Apakah Canberra kembali memainkan peran ganda? Rusia menjawabnya dengan tegas, kedaulatan Indonesia adalah garis merah. Tak boleh disentuh, tak bisa diganggu. Di forum internasional, Moskow memanfaatkan setiap panggung untuk menekan narasi tandingan terhadap media barat. Sputnik dan Russia Today mengangkat keberhasilan Indonesia di Papua. Sebuah langkah cerdas dalam diplomasi media yang penuh perhitungan. Sementara itu, Indonesia terus melaju. Tak hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun martabat. Dalam setiap jengkal tanah Papua, ada semangat persatuan yang tak bisa dibeli. Tapi sejarah mengajarkan kita bahwa bahaya tak selalu datang dalam bentuk senjata. Kadang ia menyusup dalam bentuk dukungan kemanusiaan, membawa agenda tersembunyi yang siap meledakkan stabilitas dari dalam. Jika skenario Timor Leste terulang, maka kali ini konsekuensinya tidak akan sama. Dan Indonesia tidak akan sendirian. Langit politik Asia Pasifik semakin gelap. Aroma konfrontasi tak lagi samar, ia menusuk, nyata dan semakin membakar. Di balik layar diplomasi, strategi diluncurkan dalam senyap. Canberra mungkin tak mengakui, tapi jejaknya tercium jelas. Organisasi pro-OPM terus tumbuh di wilayahnya. Dan ketika suara-suara pro-referendum menggema di Parlemen Australia, Indonesia tahu ini bukan sekadar opini, ini sinyal. Rusia tidak menunggu semuanya terbakar. Di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyatakan secara terbuka, intervensi asing di Papua akan memicu ketidakstabilan kawasan. Dan bukan hanya diplomasi yang ditawarkan. Rusia menyiapkan diri.
jika situasi memburuk untuk mendampingi Indonesia secara militer dan teknis. Pernyataan yang bagi dunia mungkin terdengar seperti ancaman. Tapi bagi Indonesia, itu adalah perisai. Sejumlah laporan intelijen menunjukkan bahwa upaya sistematis tengah dijalankan untuk menekan Jakarta melalui isu hak asasi manusia. Seolah-olah konflik Papua bisa dijelaskan hanya dengan satu sisi cerita. Kampanye internasional dimainkan dengan cerdas, menyorot aparat, membungkam fakta tentang pembangunan, dan memanipulasi opini global. Namun data PBB tak bisa dibohongi, lebih dari 90% warga Papua tidak terlibat dalam gerakan separatis. Mereka ingin damai, mereka ingin hidup sejahtera dalam bingkai Indonesia. Tapi suara mereka tenggelam di antara teriakan propaganda yang datang dari luar. Dan di tengah pusaran ini Tiongkok mulai mendekat. Bukan dengan pidato, tapi dengan kesunyian yang penuh kalkulasi. Jika Papua menjadi medan konflik terbuka, maka yang akan bergerak bukan hanya Indonesia dan Australia. Dunia akan melihat pertarungan pengaruh yang jauh lebih besar. Rusia dan Tiongkok di satu sisi melawan Barat yang mulai kehilangan pijakan. Indonesia berdiri di tengah. Teguh, siap bertarung bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan diplomasi dan kebenaran. Dalam setiap keputusan ada tekad, tidak akan ada lagi Timor Leste kedua. Papua bukan ladang eksperimen geopolitik. Papua adalah tanah air. Dan bila ada yang memaksa membuka luka lama, maka bangsa ini tak akan ragu melawan. Dengan semua yang dimiliki, dengan semua yang diyakini. Karena bagi Indonesia, kedaulatan bukan negosiasi, itu sumpah. Kepulan kabut konflik mulai menyesaki udara Pasifik Selatan. Di meja-meja intelijen Jakarta, peta Papua tak lagi hanya berisi kontur dan jalan. Kini, ia dipenuhi titik-titik merah, indikasi aktivitas asing yang kian intensif. Beberapa laporan rahasia menyebut pergerakan personel non-pemerintah dari Australia di wilayah perbatasan, menyamar sebagai pekerja kemanusiaan, namun membawa perlengkapan komunikasi dan logistik yang tak lazim. Sinyal-sinyal komunikasi satelit juga terdeteksi, mengarah pada jaringan asing yang pernah terlibat dalam operasi intelijen di kawasan. Bukan kebetulan, ini pola. Dan Indonesia mengenal pola ini, ia pernah terjadi di Timor Leste 2 dekade lalu. Presiden Indonesia memanggil rapat terbatas. Di dalam ruang yang dijaga ketat, para pejabat tinggi pertahanan, luar negeri, dan intelijen hadir dalam diam yang penuh ketegangan. Suasana rapat itu bukan lagi tentang diplomasi, ini soal ancaman terhadap integritas wilayah. Dan dari ruangan itulah satu pesan disusun, singkat namun menggetarkan. Kita tidak akan mundur, Papua adalah Indonesia. Titik. Di medan internasional, para diplomat Indonesia mulai bergerak. Di New York, Jenewa, Moskow, dan Beijing, suara Indonesia digaungkan. Bahwa isu Papua telah digiring keluar dari konteks oleh kekuatan tertentu. Rusia merespons cepat. Mereka bukan hanya menyuarakan dukungan, mereka mengaktifkan kerjasama strategis melalui jalur pertahanan, intelijen, hingga latihan militer bersama. Unit-unit elit TNI mulai disiagakan, bukan untuk menyerang, tetapi untuk bersiap. KRI, pesawat intai, hingga satuan-satuan khusus dari Kopassus dan Kopaska mengawasi dengan tajam setiap aktivitas mencurigakan di wilayah selatan. Sinyal dari militer Indonesia jelas, mereka siap jika diplomasi gagal. Sementara itu, media Rusia mulai memainkan perannya. Russia Today menurunkan laporan investigasi eksklusif tentang jejak perusahaan minyak Australia di sekitar Laut Arafura yang berdekatan dengan wilayah sengketa. Di saat yang sama, Sputnik mewawancarai tokoh Papua yang menolak separatisme, menunjukkan bahwa suara mayoritas Papua mendukung integrasi dan pembangunan. Indonesia tak lagi sendirian di medan opini global. Kini, ia punya sekutu yang paham medan, paham permainan, dan tak gentar berhadapan dengan Barat. Namun, ketegangan belum mereda. Di tengah semua itu, muncul satu kekhawatiran besar, bahwa pihak-pihak tertentu justru ingin konflik meledak. Bahwa Papua sengaja dipicu agar Asia Pasifik kembali jadi titik api dalam peta geopolitik dunia. Dan bila skenario itu terjadi, Indonesia sudah menyiapkan jawabannya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian dan kekuatan nasional yang dibangun dari sejarah panjang, dari luka, dari kehormatan yang tak bisa dibeli. Langit Papua makin berat, bukan karena badai cuaca, tapi karena badai kepentingan. Di ketinggian sunyi Pegunungan Tengah, drone intelijen TNI mendeteksi peningkatan lalu lintas komunikasi asing. Frekuensinya tidak biasa,
gelombang panjang, tersamar, dan berpindah-pindah. Tim siber Kostrad menyusunnya seperti potongan teka-teki. Koordinasi jarak jauh kemungkinan besar berasal dari luar negeri, mengarah pada kelompok separatis bersenjata. Sementara itu di Jayapura, seorang tokoh OPM yang selama ini buron, muncul di tengah hutan dan mengklaim akan segera menerima bantuan internasional. Ia tidak menyebut negara mana, tapi videonya langsung diangkat oleh media barat, seolah ingin menggiring narasi bahwa Papua siap merdeka. Di balik layar, narasi itu tak berdiri sendiri. Ada yang menyusun, mengarahkan, dan menyiapkan panggung. Jakarta langsung merespons. Panglima TNI memerintahkan pengerahan terbatas pasukan khusus. Operasi senyap dimulai dengan satu tujuan, memotong semua jalur logistik asing yang masuk ke jaringan separatis. Di perbatasan dengan Papua Nugini, patroli diperketat. Di Laut Arafura, kapal-kapal TNI AL menyapu wilayah perairan dalam pola zigzag. Ini bukan lagi pencegahan, ini penguncian. Australia mulai gelisah. Pemerintahnya mengeluarkan pernyataan normatif, membantah keterlibatan. Namun tekanan datang dari dalam negeri mereka sendiri. Ya, jangan tinggal diam. Aktivis HAM dan politisi pro-referendum terus mendesak agar Australia mengakui hak Papua untuk menentukan nasib sendiri. Jakarta tak tinggal diam. Duta Besar Indonesia di Canberra dipanggil pulang untuk konsultasi. Sebuah pesan diplomatik yang hanya digunakan saat hubungan mulai retak. Di sisi lain, Rusia semakin intens. Kapal logistik militer mereka dikabarkan sudah berada di Samudra Hindia dalam misi yang mereka sebut latihan maritim multipolar. Tapi semua tahu kehadiran itu punya makna lain. Sinyal dukungan terbuka terhadap Indonesia. Cina tak bicara banyak, tapi gerakannya terasa. Dulu, teman-teman. Satelit milik mereka memfokuskan pengamatan ke wilayah Papua dan Pasifik Selatan. Beberapa analis menduga Beijing tidak akan membiarkan konflik ini membesar tanpa ikut campur, bukan demi Indonesia semata, tapi untuk menantang dominasi geopolitik Barat di halaman belakangnya. Dan di tengah bara itu, rakyat Papua menjadi taruhan. Di satu sisi, mereka dibujuk janji palsu kebebasan oleh aktor asing. Di sisi lain, mereka dibangun, disatukan, dan dipeluk oleh Republik. Trans Papua terus dilanjutkan. RSUD modern dibangun di Nabire. Bandara internasional diperluas. Anak-anak Papua dikirim beasiswa ke luar negeri, bukan untuk dipisahkan, tapi untuk kembali dan membangun. Kini, semua berpulang pada satu pertanyaan. Apakah dunia benar-benar peduli pada Papua atau hanya menjadikannya bidak dalam permainan kekuasaan global? Dan jika mereka memaksa mengulangi luka sejarah seperti di Timor Leste, maka Indonesia yang kini lebih kuat, lebih siap, dan tidak sendiri, akan berdiri tegak bukan sebagai korban, tapi sebagai bangsa yang mempertahankan harga dirinya sampai titik darah terakhir. Di balik ruang kendali bawah tanah Mabes TNI di Cilangkap, layar-layar monitor menyala tanpa henti. Keren, teman-teman. Suara-suara dingin dari operator gabungan Sandi Yudha, BAIS, dan satuan siber bergema. Mereka memantau pergerakan. Komunikasi tak biasa antara aktivis HAM di Australia dan tokoh-tokoh pro-OPM di Wamena. Jalur pengiriman peralatan komunikasi satelit via PNG. Dan sinyal pelacak dari kapal sipil berbendera netral yang sempat memasuki zona abu-abu Laut Arafura. Semua data menunjukkan satu hal, ada aktor luar yang sedang mendorong krisis Papua ke titik didih. Di gedung utama Kemhan, Menteri Pertahanan Prabowo duduk diam menatap laporan intelijen yang baru saja diserahkan oleh Kepala BAIS. Wajahnya dingin, tangannya mengepal, kata-katanya keluar pelan tapi berat. Kalau mereka pikir Indonesia seperti tahun 1999, mereka salah besar. Tak butuh waktu lama. Indonesia mengaktifkan protokol darurat diplomasi strategis. Dalam satu malam, telegram rahasia dikirim ke Moskow, Beijing, dan Delhi. Bukan untuk meminta bantuan, tapi untuk memberitahu, kami siap mempertahankan wilayah kami sampai titik darah terakhir. Nah itu tadi teman-teman ya, dari channelnya Kaliber ini teman-teman ya. Kaliber 86 dengan judul, tanda petik, Papua memanas, tanda seru, Rusia peringatkan Australia, jangan ulangi sejarah Timur Leste. Nah ini coba kita baca beberapa komentar terlebih dahulu teman-teman ya. Segera bangun pangkalan militer Rusia di Papua supaya wilayah timur bisa dipantau siapa yang suka mengusik kedaulatan bangsa Indonesia.
Papua bagian Indonesia harus dipertahankan. Presidenku mantap, izinkan Rusia agar membantu Indonesia. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia sampai hari kiamat. Hidup dan merdeka, negaraku, kami siap untuk bela negara ini. Mantap Pak Prabowo, izinkan kita jangan dilihat sebelah mata, lawan kami rakyat. Takkan tinggal diam bila diperlukan NKRI harga titik mati. Pesan Engkong Papua bersama kru kawan Dayak. Masa lalu bahwa Indonesia hak berkawan, berbangsa, bernegara, kami Papua bagian Indonesia merdeka. Kami rakyat Indonesia setuju dengan adanya pangkalan militer Rusia di Papua untuk memperkuat kedaulatan NKRI dan menjaga pihak asing asing yang bermuka dua, semacam negara titik-titik yang selalu mengobok-obok NKRI. Nah itu tadi teman-teman ya, videonya itu cukup sangat menarik sekali. Nanti teman-teman bisa main ya, itu videonya video keren-keren ya dari channel ini. Dan bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ya tentang video yang tadi. Nah ini teman-teman ya, coba kita bacakan di deskripsinya ya, ada sebuah tulisan ya. Ketegangan geopolitik kembali membara di Asia Pasifik, isu Papua kembali jadi sorotan, kali ini dengan peringatan tajam dari Rusia kepada Australia dalam narasi yang mendalam dan emosional ini. Kami membongkar bagaimana sejarah Timor Leste membayangi Papua, peran rahasia aktor asing, serta bagaimana Indonesia dengan dukungan Rusia berdiri tegak mempertahankan kedaulatan. Dari medan, operasi militer hingga diplomasi tingkat tinggi, inilah kisah nyata yang membakar semangat Papua, bukan sekedar wilayah. Ia adalah jantung dari keberanian Nusantara. Tonton hingga akhir untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar geopolitik kawasan. Oke teman-teman ya. Itu saya cuman ambil separuh ya, silahkan teman-teman kalau mau nonton fullnya ya, ada di channel dari Kaliber 86. Nah bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya ya? Kalau menurut saya itu kan milik negara kita ya, mau bagaimanapun kita tetap mendukung dari pemerintah kita, presiden kita untuk tetap bahwasannya mempertahankan bagaimanapun caranya, karena Papua yang disebutkan di dalam channel Kaliber ini teman-teman ya, itu adalah bagian dari negara kita. Tentu saja kita rakyat biasa cuman bisa berdoa, kalau bisa ya tetap menjadi negara kita ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa kepada pemerintah kita bahwasannya persatuan dan kesatuan negara kita itu tidak terpecah belah. Ini kan di zamannya Pak Jokowi kemarin juga sudah, Papua juga sudah sangat dipikirkan sekali ya. Bahkan Pak Jokowi itu ketika menjadi seorang presiden itu sering ya pergi ke Papua. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi video yang kita reaction bersama ya dari channelnya Kaliber 86. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati. Terima kasih. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.